Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vincentius Willy, NPM 7024210145. Hari ini saya akan mempresentasikan dan memberi pengetahuan bagi kalian semua, yaitu tentang komunikasi lintas iman dengan strategi membangun perdamaian di era digital yang semakin berkembang pesat. Jadi bisa dilihat saya Fakultas Komunikasi, Ilmu Komunikasi dari Universitas Pancasila. Oke, yang pertama kita bahas itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu. Jadi perkembangan teknologi informasi dalam 2 dekade terakhir telah mengubah wajah komunikasi manusia secara drastis. Dari surat menyurat hingga media sosial, dari percakapan tatap muka hingga percakapan lintas benua dalam hitungan detik. Semua ini menunjukkan bahwa dunia telah berubah, termasuk cara umat beragama berinteraksi dengan satu sama lain. Di tengah arus digital yang melaju cepat, komunikasi antaragama menjadi semakin penting. Tetapi ruang digital memberikan kesempatan luas untuk saling mengenal, berdialog, dan bekerja sama antar umat beragama. Tanpa terbatasi oleh geografi atau waktu, di balik itu semua, di besar ini, ruang digital juga menyimpan berbagai tantangan. Di salah satunya itu ada penyebaran hoax, ujaran kebencian, hingga provokasi berbasis identitas keagamaan yang kerap menjadi pemicu konflik. Maka dari itu, komunikasi lintas iman di era digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Nilai-nilai universal dari agama seperti kasih sayang, toleransi, dan kedamaian-kedamaian harus dibawa masuk ke ruang digital untuk menyeimbangkan narasi negatif yang kerap mendominasi. Itu dari pendahuluan, lalu kita beralih kepada isi. Yang pertama itu, dari isi ada media sosial dan komunikasi antaragama. Media sosial telah menjadi jembatan komunikasi antar individu dan antar kelompok yang sangat efektif. Platform seperti Instagram, Facebook, Facebook, X, TikTok, dan YouTube memungkinkan pengguna dari berbagai latar belakang agama untuk berbagi cerita, pengalaman, dan nilai keimanan masing-masing. Tapi ketika digunakan secara bijak, media sosial dapat menjadi ruang dialog yang inklusif. Namun, komunikasi antar agama di media sosial harus dibarengi dengan sikap saling menghormati, penggunaan bahasa yang santun, empati terhadap keyakinan orang lain, serta kesediaan untuk mendengar adalah kunci utama agar percakapan tidak berubah menjadi debat tak sehat. Disinilah pentingnya literasi digital dan kesadaran akan tanggung jawab sosial setiap pengguna internet. Lalu kita beralih ke nomor 2 dari isi, yaitu hoax dan ujaran kebencian yang berbau agama. Salah satu ancaman terbesar dalam komunikasi antaragama di era digital adalah penyebaran informasi palsu yang biasa kita sebut hoax, yang menyudutkan kelompok keagamaan tertentu. Tentunya tak tak jarang juga berita bohong ini disusun secara provokatif untuk membangkitkan emosi dan memperkeruh suasana. Selain itu juga, ujaran kebencian berbasis agama juga banyak ditemui di ruang publik digital. Komentar yang merendahkan simbol atau tokoh agama lain. Penyebaran stereotip negatif hingga ajakan untuk memusuhi kelompok-kelompok tertentu adalah bentuk-bentuk komunikasi yang kontraproduktif, yang sangat susah jika dibiarkan. Hal ini dapat memecah persatuan dan menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Itu dari nomor 2, lalu kita lanjut ke nomor 3 dan 4 dan 5. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu strategi edukasi melalui digital multikultural. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan upaya edukasi digital yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tapi juga menanamkan nilai-nilai kultural. Pendidikan literasi media harus mencakup pengenalan terhadap keragaman agama, cara menyaring informasi,
dan etika berkomunikasi di dunia maya. Selain itu juga, ujaran kebencian ujaran kebencian berbasis agama juga banyak ditemui di ruang publik digital. Komentar yang merendahkan komentar yang merendahkan tokoh-tokoh dan juga pendidikan literasi media harus mencakup pengenalan terhadap keragaman agama. Gimana kita cara menyaring informasi dan etika berkomunikasi di dunia maya atau media sosial itu. Kurikulum kurikulum pendidikan formal maupun non formal perlu mengakomodasi pendekatan lintas iman yang dialogis. Melalui pendekatan ini, peserta didik dapat belajar memahami agama lain secara objektif, tanpa prasangka dan tanpa pemikiran lain. Selain itu, peran guru, dosen, dan fasilitator digital sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerjasama antar umat beragama di Indonesia. Lalu kita beralih dari nomor 3 ke nomor 4. Yang keempat itu ada peran tokoh agama di dunia serba digital. Apa sih peran tokoh agama itu? Tokoh agama memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk opini dan sikap umat. Di era digital, peran mereka semakin luas karena jangkauan dakwah atau khotbah atau pengajaran mereka tidak lagi terbatas oleh jarak. Kehadiran tokoh agama di media sosial, YouTube, dan podcast dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi banyak orang. Namun, tokoh agama juga harus membekali diri dengan pemahaman digital yang memadai. Mereka perlu menyampaikan pesan-pesan keagamaan dalam bahasa yang inklusif, tidak provokatif, dan relevan dengan isu-isu kekinian. Dengan demikian, mereka dapat menjadi penjaga moral sekaligus tokoh perdamaian di ruang digital ini. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Kampanye damai dan literasi media lintas iman. Apa sih kampanye damai itu? Jadi kampanye digital bertema perdamaian antar agama dapat menjadi gerakan sosial yang masif atau semakin banyak jika dilakukan secara kolaboratif. Misalnya kampanye bersama lintas komunitas keagamaan tentang anti hoax, cinta damai, atau berapa sih pentingnya dialog dapat menjangkau jutaan orang jika didesain dengan baik. Kolaborasi atau antar umat beragama dalam membuat konten positif juga bisa menjadi cara efektif untuk menanggulangi narasi negatif. Video pendek, infografis, dan testimoni lintas yang menyentuh dan autentik dan dapat menjadi alat komunikasi yang kuat untuk menyampaikan pesan kemanusiaan. Lalu kita lanjut ke nomor 6, yaitu komunikasi nonverbal lintas iman di dalam ruang digital yang semakin masif ini. Dalam konteks komunikasi antaragama, pesan tidak selalu disampaikan melalui kata-kata. Di era digital, bentuk komunikasi nonverbal justru semakin menonjol peranannya. Komunikasi nonverbal, sorry, komunikasi nonverbal lintas iman ini meliputi simbol keagamaan, warna, ekspresi visual, desain grafis, dan bahkan gestur dukungan dalam bentuk emoji, stiker, atau reaksi pada unggahan yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Jadi komunikasi nonverbalitas iman di ruang digital ini, jadi kita ini sebagai umatnya dan mungkin kita sebagai pelakunya, kita harus gencar dan semakin bersemangat dalam memberikan dukungan-dukungan itu di dalam komunikasi antar agama. Oke, lanjutan dari
peran komunikasi lintas iman di dunia digital, sorry, lanjutan dari peran komunitas lintas iman di dunia digital, yaitu komunitas lintas iman merupakan salah satu kekuatan sosial yang paling efektif dalam membangun dan memelihara harmoni di tengah keberagaman. Di era digital, peran komunitas semacam ini semakin penting karena mereka bisa menjadi penghubung antara kelompok yang berbeda keyakinan melalui media sosial, webinar, podcast, dan kampanye digital yang menyuarakan toleransi serta perdamaian antar umat beragama. Oke, kita lanjut dari sebelum penutup ada satu lagi dari isi dari komunitas lintas agama ini, yaitu peran komunitas lintas iman di dunia digital, yaitu komunitas lintas iman merupakan salah satu kekuatan sosial yang paling efektif dalam membangun dan memelihara harmoni di tengah keberagaman. Di era digital, peran komunitas semacam ini semakin penting karena mereka bisa menjadi penghubung antara kelompok yang berbeda keyakinan, yaitu dengan cara contoh nyata dari komunitas lintas iman yang aktif di ruang digital di Indonesia antara antara lain yaitu ada Peace Generation yang memproduksi konten edukatif seputar toleransi, anti kekerasan, dan perdamaian untuk anak muda. Selanjutnya ada Interfaith Youth Camp yang menyelenggarakan perkemahan dan forum daring untuk pemuda lintas agama agar mereka bisa menjalin persahabatan lintas batas. Komunitas-komunitas ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga tempat membangun jejaring dan solidaritas. Mereka kerap menggunakan strategi komunikasi digital yang kreatif, seperti infografis di Instagram, konten TikTok bertema perdamaian, atau video testimoni lintas iman di YouTube. Kreativitas ini membuat pesan mereka lebih mudah diterima, terutama oleh generasi muda yang merupakan pengguna utama media digital. Komunitas lintas iman juga sering menjadi garda terdepan dalam merespon isu-isu sensitif yang berpotensi memecah belah masyarakat. Mereka melakukan klarifikasi terhadap hoax, menyebarkan pesan damai saat terjadi gesekan sosial, serta mendampingi korban intoleransi. Semua ini menunjukkan bahwa komunitas lintas iman tidak hanya berbicara soal teori, tetapi juga tetapi juga mengambil tindakan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan sosial. Baik, kita lanjut ke penutup. Dari penutup lintas agama ini, komunikasi lintas agama, yaitu komunitas lintas iman di era digital, bukanlah sekedar proses tukar menukar informasi antar umat beragama, melainkan upaya membangun jembatan pemahaman, saling menghormati, dan menjalin kedekatan emosional di tengah keragaman yang begitu kompleks dan semakin masif. Dalam dunia yang semakin terkoneksi oleh teknologi, kita justru menghadapi tantangan besar. Bagaimana menjadikan ruang digital sebagai wadah yang aman, inklusif, dan mencerahkan bagi semua keyakinan, bukan sebagai ladang subur bagi ujaran kebencian, misinformasi, dan krisis identitas. Lalu kehadiran berbagai platform media sosial membuka ruang-ruang baru untuk perjumpaan, tetapi sekaligus membuka celah untuk terjadinya kesalahpahaman. Disinilah komunikasi lintas iman memiliki posisi yang sangat penting. Komunikasi yang dibangun dengan etikat baik dan sikap terbuka dan rendah hati dapat membantu memperkecil jurang perbedaan atau memperkuat semangat kebersamaan. Umat beragama dituntut untuk tidak hanya eksis dalam dunia digital, tetapi juga aktif berkontribusi membangun narasi damai. Tokoh agama, pemuda lintas iman, komunitas lintas budaya, dan bahkan individu biasa, semuanya memiliki peran penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih beradab dan penuh
welas asih, yang beralaskan kasih. Mereka harus menjadi pelaku aktif dalam memproduksi dan menyebarkan konten-konten yang menyejukkan, mengedukasi, serta merayakan keberagaman dengan cara yang bermartabat. Lebih dari itu, komunitas lintas iman adalah sebuah tanggung jawab moral dalam setiap tanggung jawab dalam setiap agama, nilai-nilai perdamaian, kasih sayang, dan keadilan. Dan pada akhirnya juga, perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil dari niat baik kerja keras dan keberanian untuk membuka diri. Dan semua itu bisa dimulai dari satu hal sederhana, berani berkomunikasi dengan hati terbuka. Baik, sekian dari saya, Vicentius Willy. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang sudah materi ini saya bisa berguna bagi masyarakat ke depannya dan masa depan saya dan orang lain tentunya. Terima kasih semua. Semoga selamat sukses. Maksud.